Baik, shalom saudara yang kasih. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Semua sehat, amin. Selamat Tuhan. Kita bersyukur ya kalau hari ini kita boleh ada kembali di rumah Tuhan. Kita percaya setiap Tuhan tak pernah di dalam hidup kita. Maka sampai hari ini kita boleh ada, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan dan kasih setia dalam setiap hidup kita. Baik saudara, pagi hari ini mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Selamat datang dalam hadirat yang kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kita segera ucapkan syukur kami pagi hari di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan dan hari yang Tuhan beri bagi setiap kami. Kalau hari ini kami boleh ada, kami percaya semua karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami bawa segenap hati kami untuk bersyukur di hadapan Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu pada pagi hari ini. Karena Tuhan melawat setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Bila hadirat-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan hanya dalam hadirat-Mu Tuhan adanya ketenangan bagi setiap kami, adanya kedamaian, adanya kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Hari ini Bapa kami mau hampiri hadirat-Mu. Kami mau datang dalam hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Dengan setiap hati kami, dengan setiap hidup kami Tuhan. Kami mau datang menyembah Kau pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala ucapan syukur kami bawa di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Syukurlah nama-Mu Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dalam kesudahan kasih-Mu dalam hidup kami. Tak pernah habis selama dalam hidup kami Tuhan. Syukurlah di nama-Mu Yesus, haleluya. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih
buat anugerah yang Kau beri bagi setiap kami. Makasih Tuhan buat kesetiaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Selalu Kau nyatakan dalam hidup kami, selalu kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Selalu ada dalam setiap apapun kondisi kami Tuhan. Selalu ada dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan. Selalu Kau tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Selalu menyatakan kebaikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sekalipun keadaan kami Tuhan, selalu menyatakan keajaiban kebaikan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bersembah Kau Tuhan, terus bersyukur bagi nama-Mu yang ajaib Tuhan, bagi nama-Mu yang besar, bagi Kaulah Raja di atas segala raja, Kaulah Tuhan kami satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, syukur, terima kasih Tuhan, terima kasih.
syukur kami kepada Tuhan. Nyatakan terus sukacita di tempat ini. Nyatakan terus Tuhan hadiran di tempat ini Tuhan. Hari ini kami bersukacita dalam kehadiran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jelas segala pujian kami yang terbaik kami bawa di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, semua ada sukacita, amin. Amin. Siap untuk kita memuliakan nama Tuhan, amin. Amin. Bersama-sama kita berikan sorak-sorai dan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan pagi hari ini lebih lagi Tuhan. Ini doa isi hati boleh setiap hari. Allah lebih lagi Tuhan, setiap kami boleh hadirkan. Hanya Kau yang tahu rencana hidup kami Tuhan. Ajar kami dan bawa kami lebih lagi. Untuk kami tetap hidup mengasihi Kau Tuhan Yesus. Untuk kami hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan Tuhan Tuhan. Haleluya Tuhan, puji Tuhan hidup, hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku.
hening pada pagi hari ini, itu semua menyatakan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang masih bekerja sampai saat ini. Berkat Tuhan, hari ini kami mau belajar bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, merapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, dan merapi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tuhan. Tema yang diberikan saya pagi hari ini adalah pribadi yang mengasihi Tuhan. Waktu saya pelajari tema ini, ada beberapa hal yang memang kita mesti memahami seperti ini. Seringkali kita berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu sesuatu yang kayaknya mudah untuk kita ucapkan, ya kan? Mudah banget ya untuk kita bilang kita tuh mengasihi Tuhan, kita tuh benar-benar mencintai Tuhan. Tapi kalau kita selidiki sebenarnya, Tuhan yang sebenarnya lebih tahu kita benar-benar gak mengasihi Dia, betul kan? Contoh, saya bisa bilang sama istri saya mengasihi dia, ya. Tapi di depan Bapak Ibu saya bilang mengasihi dia. Tapi begitu saat di rumah, dia yang lebih tahu saya benar-benar gak mengasihi dia, ya. Kenapa seperti itu? Karena dia sehari-harinya bersama dengan saya. Sehari-harinya dia tahu saya, dia tidak hanya tahu saya di gereja, dia tidak hanya tahu saya saat tapi dia tahu seluruhnya. Sama, lebih daripada istri kita, pasangan hidup kita, itu lebih daripada Tuhan, saudara. Dia maha tahu, bahkan sekecil apapun dalam diri kita, dia maha tahu. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama. Mari buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat yang 1 sampai yang ke-8. Sudah? Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca berbalasan 2-3. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat 2. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang itu makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu minyaki kaki Yesus dan menyekannya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang sedang menyerahkan dia, berkata, Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam tas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Kita sebenarnya tidak dapat mengasihi Tuhan kalau sebenarnya kasih Tuhan itu benar-benar ada dalam hidup kita. Jadi kalau misalnya saudara bilang mengenai mengasihi Tuhan, ya, saudara yang harus lebih sadar dulu seberapa jauh kasih Tuhan buat kehidupan saudara. Betul? Kalau saudara perhatikan sebelum ini di Yohanes 15 ayat 9 ayat kita katakan ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi awal mulanya sebelum kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus yakinkan dulu bahwa kasihnya itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara tidak yakin kasihnya Tuhan ada dalam kehidupan saudara dan saya, kemungkinan besar kita tidak akan dapat mengasihi Dia. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan adalah kasih, bukan manusia adalah kasih. Kasih manusia akan habis, kasih manusia terbatas, kasih manusia pasti akan ada masanya.
Tapi kasih Tuhan sama saudara dan saya tidak ada batasnya dan tidak ada syaratnya, saudara. Kalau saudara perhatikan apa yang kita baca tadi tentang Yesus diurapi di Betania, ini adalah sebuah kisah bagaimana saudara dan saya mesti paham bahwa pada saat itu ini adalah detik-detik Yesus mau sebenarnya akan diserahkan. Nah, waktu saya pelajari sebenarnya Tuhan begini, kita perlu menyelidiki dalam diri kita untuk menguji apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan. Ada 3 pertanyaan yang saudara dan saya harus tanyakan kalau saudara dan saya mau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Yang pertama yang saudara harus tanyakan, apakah kondisi saya dalam mengiringi Yesus itu sudah nyaman atau saat ini saya masih gelisah? Kalau saudara nggak bisa jawab ini sekarang, nanti saudara after ibadah ini semuanya saudara bertanya, refleksikan diri kita. Kalau saudara perhatikan dengan baik, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya yakin dan percaya bahwa Yesus itu seakan-akan dia itu sudah nyaman sebenarnya, saudara. Kenapa sudah nyaman? Karena dia itu sudah melakukan banyak mujizat. Dia sudah menyembuhkan orang sakit. Sakit apapun dia sembuhi. Bahkan yang terakhir dia membangkitkan orang. Lazarus mati 4 hari, saudara. Dan memang tidak ada ilmu yang bisa menyatakan kenapa dia bisa hidup lagi. Tapi itulah Tuhan. Dia ajaib. Nah, Tuhan mau ingetin, Bapak mau ingatkan Yesus bahwa sebenarnya sebenarnya seringkali kenyamanan membuat kita merasa kita sudah cukup berbuat baik saja, itu rasanya sudah cukup. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan cara saudara berbuat baik itu sudah cukup, saudara masuk jalan zona nyaman. Waktu saya belajar apa sih perbedaan Kristenan kita dengan yang lain gitu. Karena memang Alkitab nggak bilang setiap Alkitab cuma bilang setiap orang akan dihakimi menurut dengan apa? Perbuatan. Berarti saudara dan saya sebenarnya di luar perbuatan baik itu ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Tuhan sedang inginkan saudara harus ayo sadar bahwa kamu ini tidak lagi masuk pada zona nyaman. Kamu harus keluar. Berapa banyak kita merasa kita udah nyaman, kita kasih sesuatu sama orang lain, kita udah cukup. Tapi saudara sadarkan kita bahwa gini, kalau orang merasa dia tidak nyaman, hatinya gelisah. Kita akan merasa bahwa kita belum sampai mencapai tujuan yang Tuhan inginkan. Kita masih sampai pada tujuan hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Kalau orang yang mengiringi Yesus, dia merasa, dia akan bertanya, aku sudah nyaman, aku nyaman gak dengan keadaan di sini? Atau aku gelisah? Dia akan tanya balik dalam dirinya. Apakah semua yang aku lakukan itu untuk mencapai tujuanku atau tujuan Tuhan? Berarti dengan baik, Yesus harus datang ke Betania. Betania itu dalam artian itu rumah pohon ara. Kemudian saudara tahu ini tadi dengan jelas ini adalah kisah bagaimana Lazarus tempat bagaimana diingatkan kembali. Yesus memang banyak melakukan mujizat, Yesus banyak melakukan perbuatan baik, tapi Yesus belum mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Berapa banyak saudara dan saya mulai hari-hari ini mulai tanya gitu. Saya dalam hal mengasihi Tuhan, kita di dalam hal mengasihi Tuhan kita perlu perlu nanya gitu sama diri kita, harus self talk, saudara, harus ngomong sama diri, aku benar nggak mengasihi Tuhan, aku benar nggak mengasihi Tuhan. Kalau aku benar mengasihi Tuhan, apakah yang aku lakukan ini sudah cukup? Apakah yang aku buat ini sudah mencapai tujuan Tuhan atau tujuan? Tuhan nggak pernah marahin kita loh. Kalau saudara berambisi apapun, Tuhan nggak pernah marah. Percayalah, Tuhan nggak pernah marah kalau kau kaya kok.
Karena ada yang firman ya, sebab Yesus datang memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Saudara, ayat itu enggak Tuhan mau. Tapi kalau hati kita condong pada kain, itu yang membuat Tuhan marah. Karena itu bukan tujuan Tuhan. Saudara perhati dengan baik. Tujuan Tuhan itu enggak cukup di Yesus, itu enggak cukup hanya menyembuhkan orang sakit, ngelakuin mujizat. Tapi tujuannya harus sampai apa? Dia harus sampai menyerahkan dirinya kepada tangan orang berdosa. Dia harus sampai disalibkan, benar-benar disalibkan. Karena salib itu adalah hukuman ya, yang tertinggi saat itu. Kalau saat itu hukuman tertingginya adalah disetrum, mati langsung mungkin dia disetrum. Kalau hukumannya itu yang tertinggi adalah cuma cambukan doang, dia hanya dicambuk. Tapi hukuman yang tertinggi saat itu bagi manusia yang biadab, yang memang memiliki kejahatan luar biasa, adalah salib dalam kerajaan. Gak ada kata. Dia harus lewatin meskipun itu bukan karena kesalahannya, itu bukan karena perbuatan. Saudara dan saya mulai harus tahu. Kalau kita rasa bahwa hari ini kita sudah nyaman, ya. Saudara harus sadar begini. Matius 8 ayat 20 berkata, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan apa? Kepalanya. Yesus pernah ngomong, serigala dia punya tempat ada di liang, burung dia punya tempat ada di sarang. Tapi dia ngomong sendiri, anak manusia itu siapa? Dirinya sendiri. Saudara dan saya harus sadar, Yesus sampai di kayu salib, sampai dia berkata sudah selesai, posisinya itu jadi anak manusia, bukan anak Allah. Artinya dia pakai kemanusiaannya. Berarti apa? Dia merasa masih sampingnya. Kalau saudara ini merasa aku enak-enak aja, santai-santai aja. Kita merasa kita udah cukup dengan pelayanan kita, live streaming seperti ini. Kita rasa kita udah cukup dengan cara apa? Kita udahlah membagi sembako, bagi apa nasi dan sebagainya. Saya nanya lagi sama Tuhan, Tuhan apakah ini yang dibilang saya udah mengasihi? Si Tuhan nanya, wah, kalau kau mengasihi, yang kau lakukan itu untuk kenyamanan atau untuk kepentinganku? Halo, sungguhnya Tuhan tidak ada tempat apapun bagi kamu. Saudara kalau merasa bahwa tujuan saudara mengiring Yesus, saudara masih nyaman, saya mau katakan, ikut Yesus itu saudara nggak akan merasa nyaman. Gila-gila, kalau ikut Yesus seharusnya kau nggak akan nyaman. Karena kau akan pikirkan berbagai hal, masalah demi masalah yang harus kau hadapi. Yesus tak pernah janji kita harus gini kok, maksudnya ikut Yesus maksudnya diberkati, enggak. Memang dia memberikan hidup dalam berkelimpahan itu katanya zoe, saudara. Bukan hidup secara kekayaan materi, ya. Tapi hidup yang rasa seni. Saudara tuh bisa orang lain memaknai itu. Oh ya, kamu tuh seperti ini. Saudara sampai punya julukan baru. Saudara sampai punya nama label yang saya benar-benar dimaknai dan orang itu sampai respect sama saudara. Kita harus sampai seperti itu. Saya mau katakan bahwa Yesus dia perlu keluar dari kenyamanannya dengan apa? Dengan cara dia datang ke Betania, tempat di mana Lazarus telah mati 4 hari dimandikan. Dan itu mengingatkan dia kembali bahwa destiny dia bukan menolong orang saja, bukan menyembuhkan orang sakit saja, mengadakan mujizat, tetapi dia perlu mati dan diserahkan pada orang berdosa. Ayo saudara, kadang ya, saya yakin kenapa Tuhan tidak membedakan ini untuk mengingatkan dia kembali. Saya bisa membagikan Lazarus dari kematian. Saya pertanyaan, kalau saya mati itu rasanya bagaimana? Karena posisi saya jadi mati suatu apa? Dia sebagai anak manusia, dia harus merasakan kematian. Saudara, kalau orang masuk dalam kematian, detik-detik kematian itu merasakan. Saya kan salah satu penelitian psikologi saya itu tentang
kecenderungan melakukan bunuh diri. Ada satu teori yang dia sampaikan begini, yang ditakutkan orang itu sebenarnya bukan pada saat bunuh dirinya, tapi pada saat proses setelah melakukan itu. Detik-detik ajal menjemput, itu yang ditakutkan. Dan Yesus tahu bahwa mati itu nggak enak. Ada yang di sini mau mati? Saudara ada yang mau mati? Nggak ada lah, ya kan? Amit-amit ya Pak, ya kan? Nggak mau lah, yang bilang nggak mau, ya kan? Cuma hidup, ya kan? Ya. Sama, kalau tanya mau mati nggak mati. Tapi kalau saudara perhatikan Yesus kalau sampai benar-benar dia datang ke tempat Lazarus, itu cuma satu tujuan, mengembalikan kembali destiny Allah buat hidupnya dia. Saya mau katakan destiny Allah itu berbeda dengan tujuan hidup saudara. Tujuan hidup hanya segini loh, orientasi saudara ini mau ngapain. Oke, terakhir kita main belajar tentang tujuan berbeda. Tapi kalau destiny itu adalah saudara akan mencapai tujuan yang tertinggi yang Allah harapkan kamu apa di muka bumi ini. Sampai kita ngerti banget Allah tuh harapan gua tuh apa. Nah, orang yang mau mengasihi Tuhan, orang yang belajar mengasihi Tuhan, dia akan tanya, Tuhan, kau mau apa dalam hidupku? Engkau mengharapkan apa dalam hidupanku? Berapa banyak saudara nanya hari-hari, Tuhan di tengah-tengah COVID seperti ini, Tuhan mau buat apa sih dalam hidup saya? Tuhan harapkan apa sih? Saya berdoa supaya pagi ini saudara bertanya, Tuhan apa yang kau harapkan aku lakukan lebih lagi? Kalau aku buat ini, sampai Tuhan katakan ini loh nak yang aku mau kau lakukan. Saudara perhatikan dengan baik. Bahkan Yesus pun juga kalau saudara perhatikan dalam di kisah di sini kan ada Markus 26 gitu ya. Bahkan di situ Yesus pun ya di tempat Betania itu ada seorang Simon Kusta. Ya, ini perikopnya beda. Tapi tempatnya sama di Betania. Yesus datang ke tempat Simon Kusta. Kalau Lazarus adalah gambaran daripada kematian, Yesus diingatkan lagi bahwa tujuan akhirnya dia harus mati bagi dunia ini, bagi semua orang. Simon Kusta itu diingatkan karena Yesus pada saat proses dia mau disalibkan, dia harus dikucilkan, dia harus direndahkan, bahkan dia tidak dianggap sekali. Pertanyaannya sederhana, waktu kau tidak dianggap sama orang sekali, gara-gara kau memilih Yesus, apakah kau tetap mengasihi? Apakah engkau dan saya tetap mengasihi ketika orang lain malah merendahkan kita? Kusta pada saat itu adalah penyakit yang memang harus dijauhkan. Orang yang sakit kusta, ya nanti sudah baca di perikopnya, dia di Betania itu tempat Simon si kusta. Dan Yesus harus mengalami proses dia diejek, diolok-olok. Orang yang tadinya, saudara ingat ya, Minggu Paskah itu bagaimana Minggu Palem, pada orang-orang kan pakai jubah semuanya, baju ditaruh begini, Yesus naik kuda, ingat kisah itu, ya kan? Terus ngomong Hosana, Hosana bagi anak Allah, ya kan? Hosana bagi anak Daud, gitu kan? Yesus sambut. Tapi orang yang memuji dia, orang yang menyembah dia, orang itulah yang meludahi dia, yang mengata-ngatai pada saat yang prosesnya bisa. Terbaik. Tuhan mau ingetin. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan buat perdamaian? Yesus kenapa balik lagi ke Betania? Karena Yesus mau Tuhan ingat. Bapak mau ingatkan akan Yesus bahwa ini, kamu harus ingat loh. Tujuanmu bukan hanya menyembuhkan orang sakit maupun banyak manusia, tapi tujuan destiny yang Tuhan yang dirancangkan Bapak, Bapak menyelamatkan dunia dari dosa. Saya percaya saudara, setiap saudara Tuhan pasti akan memberikan destiny ilahi. Amin. Tanya sama Tuhan hari, Tuhan destiny ilahi itu apa? Karena destiny itu berbicara tujuan ilahi, bukan tujuan hidupnya. Kalau tujuan hidup itu didesain oleh manusia, rancangan manusia bukan buat kalian gini-gini. Kalau destiny itu tujuan kalian, Tuhan yang membuat saudara mau ambil di situ. Bagian.
saudara harus tanya. Saudara, yang kedua, Bapak, perhatiin di sini. Ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa? Lazarus. Pertanyaan kedua, saudara, yang perlu kita ajukan sama diri kita. Apakah saat ini kita hanya melayani pekerjaan Tuhan, ataukah kita melayani pribadi Tuhan sebagai raja? Kalau kita berbicara, saya mau menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan hanya baik. Selama kamu hidup, kamu melayani pekerjaanku atau melayani pribadiku sebagai seorang raja? Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, saya mau katakan ini, orang yang baru masuk Kristen pun bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi usher, jadi kolektor, jadi pemain musik, jadi pengkhotbah, bisa. Tapi kalau melayani pribadi sang raja, saudara harus tahu keinginan dia benar-benar. Dia pengen apa, saudara harus ikutin. Saudara kalau baca kitab Esther tuh, raja siapa? Esther Desi, Ahasveros. Ya. Itu kalau mau ketemu itu, nggak bisa sembarangan, saudara. Mau minta sesuatu sampai gini, tongkatnya raja ini nyentuh, gini nunjukin, baru orang boleh ngomong. Sampai begitu, saudara sebenarnya itu kalau gimana sih antara raja itu gimana? Saudara baca kitab Esther, saudara akan menemukan, oh ini raja itu begini di modelnya. Kalau saudara lihat, oh Yesus nggak ada bayang-bayangan raja, emang sama di bumi nggak jadi raja, kok saudara? Beneran? Kalau saudara lihat Yesus jadi raja nggak di bumi? Nggak ada. Tapi kalau saudara baca perjanjian lama tentang raja-raja dengan terakhir itu saya baca tentang kitab Esther. Itu Esther tuh nggak bisa sembarangan, saudara. Dia mau ketemu Ahasveros, dia sampai puasa dulu. Kenapa? Kalau raja nggak berkenan ketemu dia mati saat itu juga. Mati, bayangin. Padahal tujuannya cuma pengen ngomong sesuatu, minta sesuatu. Bahkan misalnya contoh, kita udah melakukan kehendak raja nggak sesuai nih, udah saat itu juga kita udah nggak ada di situ, nggak dianggap dalam kerajaan. Bayangin, itu kalau sistem kerajaan itu sampai keras begitu. Nah saudara harus paham, makanya kan doa kita Bapa kami apa? Datanglah kerajaanmu. Saudara sistemnya konsep pola pikir saudara, pola pikir kerajaan. Kalau saudara pola pikir kerajaan berarti saya anak raja yang memang sudah ada hidup dalam sistem tatanan gitu loh. Tatanannya itu bukan dibikin manusia, sehingga standarnya bukan standar manusia, tapi standar Tuhan yang memang tinggi dan memang kita harus belajar ikutin. Cuma kan posisinya kita kan nggak mau ya. Kita bilang anak raja tapi pakai standarnya standar kita. Sehingga kita hanya sampai fase apa? Saya udah melayani tapi melayani pekerjaan. Melayani. Saya saudara bersyukur ya mungkin saudara tahu ya. Saya terlibat dalam hidup komitmen. Pada awalnya memang saya rasa saya berdoa sama Tuhan tentang pergerakan ini. Karena memang tujuan awalnya sebenarnya kayak seperti KKR saja. Tapi terakhirnya benar-benar ya mereka sendiri melakukan bahwa mereka tidak hanya mengadakan KKR, tapi membangkitkan sebuah generasi yang siap jadi pasukan. Bahkan memang saudara tahu di tengah pandemi mereka berani melakukan hal itu. Saya waktu ditantang pergi, kamu pegang yayasan Jakarta. Saudara tahu, saya juga tahu apa yang saudara pikirkan. Ini COVID. Donat ngadain orang rame-rame itu bagaimana? Ya enggak? Takut nggak saudara? Takut. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Saya waktu itu cuma dikasih waktu 2 minggu. Saya bilang Tuhan pekerjaanmu atau memang pekerjaan yang memang dari pribadi Tuhan. Tuhan ingin aku lakuin. Kalau Tuhan yang ingin aku lakuin, Tuhan tolong membayar. Cuma waktu saya 2 minggu saudara, saya kontak beberapa gereja semua orang mau. Di Tuhan saya ketemu beberapa leader pemimpin dari BPA Jakarta Pusat, dia punya hati yang sama dan dia memang orang yang punya iman yang luar biasa. Kita berani. Mereka bantu tim musik.
ya, mereka bantu. Kita persiapan enggak, sebentar dong. Ya. Bahkan semua gereja yang mau ini nggak mau tutup. Kenapa? Karena ibadah masih online, bukan ibadah offline. Dan saya tahu dan saya bilang nggak mungkin. Dan memang terakhir itu Jakarta nggak mungkin ada, nggak masuk dalam daftar. Kenapa? Karena semuanya udah red zone dan udah black zone, zona merah, zona. Puji Tuhan ternyata kita hal itu tempatnya bukan red zone dan black zone, sehingga kita bisa pakai tempat. Terus ya, saya tidak pernah maksa orang kalau kamu mau ikut dia, kalau enggak itu nggak apa-apa. Tapi saya belajar menurutin maunya Tuhan. Saya belajar menurutin Tuhan. Kalau memang ini pekerjaan daripada pribadimu Tuhan, Tuhan pasti dibaca. Puji Tuhan, semalam kami bisa ada. Kami cuma bikin satu kali. Habis itu kami bikin ada support. Kami datang ke anak-anak kolong jembatan. Salah satunya itu petak asam. Itu bahwa kunci ada di satunya, tujuan juga ada. Baru melihat itu anak jembatan kayak gitu. Selama ini saudara mungkin ingat cuma anak bodoh kami doang. Seorang melihat anak-anak yang kayaknya ya lebih parah. Pakai si jualannya itu istri dari mana ya pulang? Itu ngambil dari yang istri kan ngambil. Mereka benar-benar tinggal di kolong-kolong itu jembatan tol. Saudara, kalau misalnya kita kena COVID bisa melakukan itu bukan karena kita. Saya percaya bukan karena kita, bukan karena saya mau dan saya jangan. Tapi saya percaya ketika memang kita mau melayani pribadinya Tuhan, maka Allah yang akan berurusan juga dengan kehidupan kita. Amin. Matius 6 ayat 33 dengan jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah yang benar, maka semuanya itu ditambahkan padamu. Tuhan hanya ingin kalau kamu melayani pribadi pun lakukan, no excuse. Kalau banyak saudara dan saya ketika mungkin yuk, ya, saudara diajak segala macam. Saya balik sama saudara. Tapi kalau saudara mau belajar ini dapat dari Tuhan, saudara akan berani lakukan itu meskipun tantangan saudara orang menolak, tidak mau dan sebagainya. Saudara akan tetap maju lakukan. Saya bersyukur buat Tuhan tuh Tuhan latih saya supaya Tuhan sadar kenal kamu itu bukan hanya melakukan pekerjaan itu, tapi melakukan pribadi. Saudara kalau hanya melakukan pekerjaan itu atau buka Matius 7 atau 2, Yesus marah dan bahkan Yesus tak kenal orang-orang ini dan orang-orang ini banyak di gereja. Matius 7 ayat 22, apa yang harus kita katakan? Kita baca sama 2-3. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Bukankah orang-orang seperti ini di gereja? Mereka melayani pekerjaan Tuhan, bahkan hal-hal yang roh. Saudara kalau berbicara tentang kesini, apa yang membuat saudara, sama pertanyaan saya juga saya tanya, apa yang membuat saya mau ikut BRN Jakarta dan mau berani fight gitu? Karena saya belajar mengasihi Tuhan. Saya belajar mengasihi Tuhan dan bukan melayani manusia. Saya melayani Tuhan. Kita katakan mereka bernubuat demi nama Tuhan. Mereka usir setan demi nama Tuhan. Kalau saya ngomong Tuhan, saya masuk kategori ini. Saya sering musir setan gitu ya. Terus saya nih bernubuat pernah sih gitu ya. Wah, saya nih banyak mujizat ada sih, Tuhan pernah berdoa orang nggak punya anak jadi punya anak. Ini saya. Tapi yang berikutnya, coba Mas. Matius 7 ayat 23. Kita baca sama 2-3. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripada
pribadian pembuat kejahatan. Ya kan? Ini Yesus ngomong sendiri, aku terus terang sama kamu, aku tidak pernah kenal kamu. Saudara ingin selama di muka bumi, saudara melayani pekerjaannya Tuhan, bukan melayani pribadinya. Tuhan katakan, gua gak kenal lo. Sakit hati nggak saudara? Kalau saudara mati, saudara berkata sakit hati, tapi sakit hati tidak akan membuat apapun perubahan terjadi. Kita nggak masuk jadi anak raja, karena kita udah mati. Saudara mau kepahitan mulu sama Tuhan, udah mati nggak bisa. Mulai hari ini, saudara masuk dalam gereja Hosope yang bergerak sedang dalam roh dan benar. Kalau saudara masuk dalam gereja ini, saudara memang harus ikut hal-hal secara roh dan memang secara benar. Memang kadang-kadang hal-hal yang roh itu di luar daripada logika. Betul nggak? Halo, saudara mau menatap saya? Kemarin lagi IRM, Desi juga takut kan Des? Dulu Des mulai bantu gak tambahan gitu. Aduh aku yakin. Saya ngerti semua deg-degan kok. Nggak, saya juga deg-degan. Tapi saya bilang kalau misalnya ada yang pulang COVID, mati gua nih. Nih saya tahu saya duluan yang akan kena nih. Soalnya saya di ICU. Saya tanggung jawab sama korban jemaat yang datang gitu loh. Satu orang saja mati saudara. Saya bilang tonton ini. Awal tahun 2004 di pertengahan Bali tonton, mereka pulang tidak ada sana. Sampai sekarang saya tidak ada dana kabar mereka sakit gejala panas segala macam COVID. Sampai sekarang tidak. Dan saya terus berdoa juga sampai seterusnya. Karena mulai hari ini kita bukan melayani pekerjaan Tuhan, kita layani pribadi. Kalau saudara melayani pribadi, kadang-kadang hal-hal yang Tuhan suruh tuh, hal-hal yang ini nggak masuk akal. Tapi saudara diminta percaya, karena kata percaya itu saudara faith, setia melakukannya. Saudara. Orang yang percaya adalah orang yang berani melakukannya, baru menerimanya. Bukan orang yang menerima tanpa lakukan apapun. Bukan. Seringkali Tuhan aku udah percaya, Tuhan hanya betul lakukan apa buat gua. Gak pernah lakuin apa-apa. Oh Tuhan aku udah melayani, udah mujizat, udah ini sama sebenarnya. Tuhan mau lalu, wah. Nah saya belajar. Siapa yang orang Tuhan kenal waktu nanti Tuhan kita bersama? Yang Tuhan kenal orang yang benar-benar mengasihi Dia di muka bumi. Saudara tema ini agak keras sebenarnya. Tapi kalau mau jadi pribadi yang mengasihi Tuhan, ada memang pribadi yang kenal oleh Tuhan. Lebih daripada saudara, saudara akan berpuas diri. Aku sudah buat ini, aku sudah lakukan. Saudara akan bilang Tuhan aku coba. Terus saya bilang Tuhan, aku mau coba. Itu saya masuk ke RMIT memang agak gila mereka gimana. Tapi itu dipaksa supaya saya serak dari saya. Saya juga berkata saya menolak, saya bisa sama. Tapi ketika dikasih mandat seperti itu, ya udah saya lakuin. Walaupun dengan berbagai tantangan. Tantangan saya ini dari lokal. Saudara yang tahu, ada yang mau, ada yang tidak. Dan saya oke, nggak mau juga nggak. Nggak dukung juga nggak. Dari luar, dari luar juga sama. It's okay, nggak mau juga nggak. Nggak dukung juga. Sampai terakhir, saya cuma bilang Tuhan, puji Tuhan sih, yang datang 155 orang. Ini COVID loh saudara, 155 orang. Itu dari siapa? Kalau bukan tangan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara memahami, amin. Saya mau lagi seperti Tuhan tolong saya, supaya saya tidak hanya melayani pekerjaan, tapi saya layani pribadi. Amin. Saya layani. Poin yang ketiga. Poin yang kedua saya kemana? Seorang yang melayani Tuhan ternyata ia siap menjadi pijakan untuk orang lain mendapatkan tempat dibandingkan diri. Jadi kalau orang yang melayani pribadinya Tuhan, kalau dia digeser posisinya, dia nggak akan marah. Andi, kalau waktu Andi nggak akan pernah WH lagi, itu nggak akan pernah.
dan lu gak pergi kemana-mana, tetap dalam kebalaan domba. Enggak. Ada orang kan, begitu dia nggak dia bersyukur. Masuk GRN juga sama. Saya fasilitator itu bisa bawa tidak. Saya termasuk orang yang memang sudah ngomong, aku mundur. Tapi saya bersyukur di sini mereka komunitas kita punya komunitas itu dia melatih saya. Dan reasonnya mati mereka nggak terlalu kuat untuk saya keluar gitu. Mereka kasih kesempatan sama saya dan saya coba gunain kesempatan. Saya udah bilang mereka memang berada gila. Saya belajar. Dan waktu saya dikasih kesempatan lakukan. Dan saya tahu prinsip kami fasilitator dapat diganti oleh siapapun dan dia tidak pernah kelihatan. Karena ngerti bahwa pelayanan itu bukan berbicara tentang sebuah kehidupan, tapi berbicara tentang fungsi. Pelayanan tentang fungsi. Di mana saudara ada, saudara berfungsi untuk orang lain. Dan ini saya sampaikan, musuh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan itu apa sih? Seringkali kita sudah merasa berkuat lebih banyak. Seringkali yang kita incar adalah popularitas kita. Belum. Saudara makin melayani pekerjaan Tuhan, makin banyak jam terbang, makin ini. Coba sekarang di tengah-tengah COVID nggak ada tuh merasa apa pendeta besar pendeta kecil itu nggak. Semuanya sama, ibadahnya online, ya nggak? Dulu ngomong, gereja gua paling banyak, sekarang gereja gua ya Allah, belum nggak? Nggak ada dibilang cuma ada paling banyak. Tuhan tuh baik di tengah-tengah COVID ini. Tuhan ini menyamaratakan, gitu. Nggak ada perbedaan. Nggak ada yang bilang gereja kita kecil, gereja dia besar. No, nggak ada yang bilang cuma dia banyak, cuma kita biasa. Enggak. Tuhan mau yang itu. Tuhan nggak mau lihat kita. Kalau kamu main lihat tentang popularitas ini, pada suatu waktunya Tuhan mungkin uji kita dengan berbagai. Saya ingat sekali ketika hambanya waktu itu sakit, dia bilang kok, saudara orang yang kelihatan kering, engkau sakit nggak punya apa-apa, engkau memang Tuhan sebetulnya luar biasa. Sakit ya, masih ada nggak orang-orang berkampanye masih ada sampah, masih mau pakai suratan itu. Tuhan kadang-kadang nih, kalau Tuhan pun lebih tahu kita pengen populer apa. Saya mau pengen lebih di. Kemudian apa lagi? Musuh dalam representasi Tuhan adalah kedudukan. Karena seperti saya tadi sampaikan, dalam pelayanan seringkali kita akan alami pergantian. Mungkin di tempat ini sekarang gereja ini ada, itu memang dari doa. Tapi lebih daripada sudah mulai pasar, ini bukan siapa yang kita harus. Tapi belajar saudara harus sadar bahwa kedudukan itu masih menarik, betul. Waktu aku saudara kondisi dari yang ketua DPA pun saya bisa dipakai. Saya bilang itu ada masanya, masa saya ya. Ketika masa orang lain tiba, ya udah saya berikan tiba. Ayo belajar dan kita mulai mempersiapkan. Amin. Yohanes pasal yang ke-12 berikutnya, ayat yang ketiga dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah. Yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga yang perlu saudara dan saya tanyakan adalah, apakah dalam mengiring Yesus kita sudah benar-benar berkorban? Saya sudah benar-benar berkorban. Seringkali korban itu dijadikan memang sebuah pemberian. Tapi dengan baik, wanita ini memberikan minyak, dan minyaknya itu tepat, saudara. Yang ia lakukan untuk mengingatkan kembali. Belum. Ada berapa banyak di antara kita berkorban, tapi nggak pada tempat yang tepat. Maria ngerti banget. Itu dia kasih minyak narwastu. Minyak narwastu itu berbagai hal fungsinya.
Minyak marwah itu buat kosmetik, itu bisa. Minyak marwah itu pada saat bahkan orang-orang mau merit itu harus ada minyak itu. Dan minyak itu memang sengaja harus dipersiapkan. Karena minyak itu memang minyak yang murni, wanginya itu baru. Begitu dibuka dari tempatnya itu langsung satu ruangan itu akan tercium. Itu minyak marwah sampai segitu. Dan yang terakhir minyak marwah dipakai untuk apa? Untuk memoleskan orang yang akan yang meninggal. Nah, saudara perhatikan dengan baik. Maria dia ngerti banget pemberiannya apa yang dia kasih di hadapan Tuhan. Dan ini adalah sebuah korban, saudara. Saudara kalau perhatikan, aku udah memberi. Pertanyaan begini baik. Apakah pemberian ini adalah sebuah korban yang hidup buat Tuhan? Apa sih Pak? Maksudnya persembahan itu adalah korban. Gini. Kalau kita memberi, tapi belum merasa kita sakit waktu memberi, itu bukanlah korban. Kalau saudara memberi, saudara sakit, itu gimana maksudnya? Saudara tahu di dalam dompet kita, misalnya contoh, hari ini aku cuma ada 50.000 di dompetku, ya. Tapi aku tahu ini dia berkekurangan. Aku mau ngasih atau enggak? Kalau aku kasih, gak ada uangku lagi, karena ini uang terakhir. Tapi kalau aku kasih, bahagia hatiku karena aku melakukan. Saudara, kalau orang yang mau berkorban, dia memberi, walaupun seakan-akan dia itu gak dapat apa-apa. Ini korban. Tuhan juga tinggal di tempat ini. Tuhan ingin mau supaya setiap orang ini, saudara memberi itu bukan karena persembahan, tapi karena korban. Kalau saudara memberi karena persembahan, saudara memberi karena saudara wajib memberi. Tapi saudara memberi karena korban. Tuhan, saudara belajar, Tuhan akan kasih. Iya. Tapi dengan baik, janda yang miskin itu, dia memberi dua penuh di hadapan para imam di bait Allah. Dan dia ngerti ini adalah hasil dari payahnya dia. Dan itu buat hari itu juga. Saudara ngerti? Banyak orang dia kasih yang bagus, yang gede, tapi di rumahnya masih ada lagi. Masih ada lagi persediaan, masih banyak. Itu persembahan. Tapi kalau janda ini dia kasih 2 mungkin doang, dan hari itu cuma penghasilannya, sampai besok kan ngerti mau makan apa. Tapi karena dia nurut, Tuhan suruh memberikan, karena pada saat itu adalah momennya, dia mau mengembalikan korban. Dia datang kepada Allah dan dikasih. Itu sakit loh. Saya mau nanya, apa saudara sakit pada saat orang ini? Kalau saudara pernah lakukan, saudara sudah berkorban. Tapi Tuhan nanya, apakah cukup sampai di situ? Kalau orang mau mengasihi Tuhan, dia gak akan cukup korbannya satu orang. Dia akan terus. Saudara mau tanya, tadi itu ya, memang kebijakan itu enak saudara? Enggak. Saya kadang-kadang menjadi pertentangan nih. Ya. Kadang-kadang berapa hal, kadang-kadang dalam hal urusan uang, saya baru kasih dulu, baru saya ngomong sama dia. Dan dia bisa marah sama saya. Kok kamu ini, ya Tuhan kayak gini. Tapi saya belajar untuk ngomong kan, mau nggak mau, sakit lah saya tuh nggak. Kok mau beri, kalau dia bilang, lu kasih segitu lagi. Sakit kan? Sakit tantangan juga. Tapi disuruh korban, saya nggak punya, tapi saya mau kasih. Saya nggak punya lagi persediaan, tapi saya mau kasih. Karena tahu ini buat Tuhan. Dan dia tahu mengenai apa? Yesus mau mati. Maria ngerti bahwa waktu adalah tanda bahwa Yesus berdoa. Saya berdoa supaya saudara nangkep di firman. Supaya waktu saudara memberikan ini, kadang-kadang Tuhan mengingatkan kembali. Pada saat saudara memberi korban, itu memang pada saat momennya. Itu saudara lihatlah ya, kalender Israel berapa kan? 5781 ya. Kayak kalender
Hari Sabtu kemarin Israel itu kalendernya berubah 5781. Berarti dunia kita ini udah 5780 bumi. Karena Israel itu beda, kalau kita masih 2020. Saudara tahu kan? Biasanya setiap pergantian tahun itu memang orang Israel itu mereka mengadain sebuah pesta gitu ya. Dan mereka harus mengumbarkan itu, membawa semua korban yang mereka punya. Makanya kalau saudara baca di Quran, setiap 1 tahun, setiap laki-laki itu harus mempersembahkan setiap 1 tahun sekali. Itu yang dipersembahkan itu bukan hal yang ece-ece, saudara. Itu harus yang terbaik, benar-benar yang paling baik. Dia punya hasil ternak paling baik. Gak boleh cacat, gak boleh segala macam. Dia harus kasih yang paling terbaik. Mereka itu sampai seperti itu. Saudara, saya jangan pikir. Jangan segala sesuatu korban saudara juga identikan dengan uang. Ini juga bukan uang, tapi ini barang yang punya nilai yang tinggi. Halo, nilai tingginya apa? Minyak. Dan kalau saudara baca Yudas yang ngomong, itu harga minyak itu 300 dinar. 300 dinar itu setara dengan apa? Setara dengan gaji orang, upah pada saat itu upah minimum gaji orang kalau dikali dalam 1 tahun itu upahnya 300 dinar. Saudara bayangin dalam waktu 1 dia harus kasih pada tahun. Sakit kan? Saya yakin Maria itu bukan sosok Anissa, tapi saudara Maria itu bukan. Saudara, saya berdoa supaya saudara nangkep ini. Di tahun yang baru ini, saya kan berapa kali yang satu pas ya 5781 sebenarnya kayak Alef itu tahun yang akan kita masukin 2021. Itu Tuhan ngomong gitu loh, kita nih harus ngerti musim apa yang akan terjadi. Saudara akan tahu gini, kalau Tuhan suruh hold, tahan. Tuhan suruh gerak. Kalau kita 1 detik aja lewat udah kesempatan. Ini tahun ini. Ini saya dapat itu juga. Kalau saudara dapat, ya, nanti saudara baca ya tentang suku Isakar. Ya, itu gambar kita. Bahkan kemarin juga saya belum ngomong aja. Saya lagi tiba-tiba dapat ke sebuah pengen itu sebuah kepala, saudara tahu kepala sapi ya, kayak bateng gitu ya. Saya melihat kepala sapi gitu. Saya cari tahu maksudnya kepala sapi begitu ya. Saya Tuhan itu kepala sapi memakna kekuatan. Ini secara khusus pribadi buat saya. Tuhan akan kasih saya kekuatan yang 2 kali lebih besar. Dan saya yakin ketika kita ngerti musimnya Tuhan, Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Amen. Hari-hari ini kita mulai menatap. Kalau kita mau tahu ya, memang kita bukan ikutin orang Israel. Tapi saudara belajar akan ada pengetahuan seperti saudara dapat, oh iya ya, ternyata di setiap tahun kita harus tahu musimnya. Kalau memang musimnya saatnya kita mau menabur, meskipun kita memang tidak, tapi Tuhan melatih. Di saat Tuhan suruh, ayo simpan banyak-banyak. Ada saatnya Tuhan akan suruh kita, kamu simpan ya, simpan. Nanti pada saatnya Tuhan berwaktu yang baik kita simpan itu bisa jadi kasih. Kalau bisa dengar juga kesaksian Daud itu lagi, dia udah dapat itu penglihatan itu sebelum. 3 hal malah yang dia sampaikan bahwa sebenarnya yang di hari-hari ini Tuhan ngomong di 5 tahun yang lalu, ya kan? Yang perlu dia bilang disimpan itu apa? Orang tuh harus lebih pada emas, perak, dan tanah. Aset investasi saham jangan main. Dia bilang itu saya udah ngomong. Saya tahu dari mana-mana terakhir sampai saya dicibir-cibirin diomongin pada waktu ini gini macam-macam. Terus sekarang saudara tahu dia punya kebun sayur. Dan setiap hari hasil kebun sayur dari itu bisa buat jual dan bisa kasih sama orang. Gak pernah dia tahu model musim itu. Saya berdoa ke saudara nampak. Waktu saya juga dengar video itu saya nampak tuh maksudnya kita tuh dapat mengerti musim itu kayak gimana. Ketika Tuhan udah berfirman sama saya boleh cuma lakukan. Saya lakukan pada saat saya ngerti ini musim menuai, ya kita akan menuai. Musim menabur kita menabur, musim kita harus bekerja yang menabur, kerja dulu. Amin. Saya berdoa supaya saudara kalau mau jadi pribadi yang mengasihi. Sekali
Sekali lagi, apakah dalam kita mengiring Yesus, kita sudah benar-benar berkorban? Makanya saudara, ini kesimpulan saya. Orang akan dapat mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah dia yang keluar dari zona nyaman. Adalah dia yang melayani pribadinya sebagai raja. Adalah dia yang berani berkorban. Tuhan berkati. Mari kita bersama. Bukan hanya orang yang berani berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar rela untuk mengerjakan tujuan lagi dalam hidupnya. Mungkin saudara dan saya hidup sudah punya tujuan, tapi Tuhan ingatkan apakah tujuan itu adalah tujuan Tuhan, tujuan diri sendiri. Tuhan mengingatkan juga pagi hari, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak hanya melayani pekerjaannya Tuhan, tapi orang yang melayani pribadi dia sebagai seorang raja. Berapa banyak setiap kita sudah menghormati Tuhan sebagai raja yang hidup. Kalau dia raja, saudara gak akan main-main mau datang sama dia. Dia pasti tahu kita ini sudah siap atau belum untuk datang sama dia. Bagaimana cara saudara dan saya siap untuk datang kepada Yesus? Terus rindukan Tuhan, lakukan. Terus
sesuatu, datang sama Tuhan karena kita tahu bahwa Dia pribadi yang telah mengasihi kita. Dia pribadi yang memang sumber kasih itu. Dan kasih saya itu pasti akan terbatas, tapi kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Dan Tuhan mau ingatkan setiap kita kalau kita memiliki pribadi yang mengasihi Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah berkorban bagi Dia? Sekali lagi saudara, waktu kita berkorban itu gak sebanding dengan korban yang Tuhan sudah kasih. Saudara jelas sudah paham bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya, bagi dunia ini. Karena kita katakan upah dosa itu adalah maut, dan Dia harus bayar harga maut itu dengan Dia mati di atas kayu salib. Saudara dan saya harusnya mati seketika itu karena kita berbuat dosa. Tapi sampai hari ini kalau kita masih hidup, mungkin saudara dan saya jatuh bangun dalam dosa. Tapi Tuhan katakan kalau mau masih hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Tapi jangan biarkan kasih karunia membuat engkau tidak dapat berkorban di dalam Tuhan. Saudara mau berkorban, Tuhan mau lebih daripada sekedar persembahan yang saudara kasih. Sampai merasa saudara sakit kalau saudara memberi itulah korban yang sebenarnya. Seperti kita katakan Roma pasal 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Hari itu Tuhan berkata, kalau kita mau jadi korban, persembahkan dulu diri kita. Jadi persembahan yang hidup, jadi persembahan yang kudus, jadi persembahan yang berkenan. Dan disitulah korban. Bapak kami bersyukur, mereka Tuhan Abamu selesai sampaikan isi hati Tuhan. Tapi Engkau gak pernah selesai atas kami. Tuhan Abamu berdoa dalam nama Yesus. Setiap kami yang ada di tempat ini, jadikan kami pribadi yang mengasihi Tuhan. Jadikan kami pribadi yang mengasihi Tuhan. Jauh dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, jamah hati kami. Tuhan jamah hati kami. Bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan mengasihi semua kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu benar-benar kami resapi dalam pikiran kami, masuk ke tengah hati kami yang sungguhnya, sehingga kami siap Tuhan untuk terus mendapat perkenanan di hadapan. Pujilah nama kalau kami ingin berdoa. Haleluya. Tuhan sudah diberkati ya. Amin. Haleluya. Baik, sebentar kita membawa persembahan kita. Sebelum kita membawa persembahan kita menyatakan beberapa hal. Terima kasih untuk saudara di tempat ini sudah hadir maupun saudara di rumah yang menyaksikan ibadah pada minggu ini berkati dan mengundang untuk saudara boleh hadir kembali di ibadah minggu depan. Dan kita akan tetap ada ibadah pembukaan saudara dan maupun kondisi saat ini sudah terjadi lagi. Kita tetap percaya Tuhan pasti akan melindungi setiap kita dan jelas setiap kita senantiasa terus berkati sama Tuhan. Dan mudah amal itu saudara boleh hadir ibadah kita hari Minggu hanya sekali dan ini diajak yang mungkin akan bisa hadir boleh hadir. Dan juga untuk saudara yang di rumah, bagi saudara yang membutuhkan persembahan bisa melalui transfer melalui rekening BCA di saudara juga dari bisa dipanggil. Ya, bisa melalui transfer melalui rekening BCA dari pasar dan juga di nomor 228 272 saya ulangi kegiatan BCA melalui pasar dan juga di nomor ini 228 272 terus mendekat. Mari kita berdoa untuk sebuah kita hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan kebenaran-Mu yang menguatkan setiap kami pada hari ini Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa kalau Tuhan yang telah tidak perlu mengasihi kami, jadikan kami pribadi yang selalu mengasihi Tuhan. Dengan Bapa, Roh hidup kami selalu menenangkan hati Tuhan.
jiwa-jiwa berselamatkan Tuhan. Dan Bapak, terus Bapak berikan kami Tuhan kesetiaan dan ketaatan Tuhan. Tetap terus memilih Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini yang lebih berupaya bagi setiap kami dan juga firman Tuhan juga memang bagi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan Bapa-Mu untuk kasih kebenaran sudah menjadi saluran berkat dan setiap pada hari ini. Dan Tuhan kau pakai hidupnya Tuhan semakin luar biasa Tuhan. Dan Tuhan dimanapun Tuhan bawa hamba-Mu dan menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan berdoa atau memberkati akan setiap apa yang dipercayakan atas kehidupannya untuk pelayanan Tuhan, pekerjaan Bapak keluarga dan seluruh kepercayaan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan hari ini Tuhan kami akan membawa persembahan kami. Dan Tuhan kau yang sucikan, kuduskan sebagai persembahan kami. Dan Tuhan kau yang memberkati setiap umat kau yang memberi maupun dalam yang memberi oleh kelas Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan umat Tuhan. Kami berdoa dengan sukacita atas persembahan kami dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak dengan persembahan kami bawa dengan terus sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Kita selamat memberi yang terbaik saudara. Biarlah Tuhan buang semua kecurigaan kami pada Tuhan, buang semua kekecewaan kami pada Tuhan, karena tidak sepatutnya kami melakukan hal itu. Kau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi setiap kami, melebihi apapun juga,
di samudra ya, bahkan seperti cakrawala Tuhan, kasih-Mu tak terbatas bagi setiap kami. Dan biarlah kami Tuhan benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Tuhan berkati umat-Mu yang pagi hari ini sudah hadir beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami tahu ada berbagai permohonan doa-doa mereka di hadapan Tuhan. Dan ini yang berdoa dalam nama Yesus, maka berkatakan Tuhan setiap doa yang naik dengan iman, setiap doa yang setia diucapkan Tuhan, itu pasti terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya setiap permohonan mereka Tuhan, kami percaya Bapa di sorga sedang Tuhan mendengar setiap doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan setiap kali pertemuan kami apapun juga yang kami bawa, kami percaya Tuhan pemulihan Tuhan terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang ada di diri saja. Pemulihan terjadi atas setiap hubungan para pelayan yang terjadi di tempat ini. Pelayan Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan di setiap usaha-usaha yang ada. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan memulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga tidak lupa menyerahkan agar Ibu Gembala kami yang bersama dengan kami dalam pelayanan yang biasa Tuhan pada hari ini. Tuhan terus membawa dengan cinta kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, terlebih lagi visi yang datang dari Tuhan untuk senantiasa memimpin umat-Mu Bapa masuk dalam Tuhan perjanjian yang kudus. Terima kasih Bapak, berikan Tuhan Gembala bersama Tuhan dengan cinta kasih Tuhan. Seluruh kebenaran mereka Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan pasti pulihkan. Indonesia pasti Tuhan sembuhkan dari COVID-19. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Yesus, Engkau menolong setiap para pasien yang ada, siapapun mereka, apapun agama mereka, biar hati mereka berseru pada Tuhan, biar mereka punya sukacita yang baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah Tuhan bentukkan Tuhan. Karena memberikan Tuhan semangat yang baru bagi mereka, supaya Tuhan lewat semangat itu, sukacita itu Tuhan, ada imun yang dari sorga turun atas mereka, sehingga mereka pulih dari COVID yang mereka hadapi ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati Bapak Jokowi Tuhan, berkati Tuhan atas Bapak Presiden Tuhan Maruf Tuhan, berkati semua para kabinet kerja yang ada, berikan roh kata Tuhan terus-menerus sehingga bangsa yang Tuhan menjadi bangsa yang maju ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa setiap gereja Tuhan, semua Tuhan yang hari ini beribadah juga Tuhan, biarlah kami Tuhan terus mengikuti setiap para pemimpin gereja yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati lingkungan gereja kami, tempat Tuhan kami beribadah pagi, berkati tetangga kehidupan Bapak gereja Tuhan, biar gereja ini boleh menjadi kesaksian Tuhan bagi setiap tetangga-tetangga yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kami mau siap terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada-Mu dan memberikan Engkau kasih karunia. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di sorga, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, menyertai penghiburan dan kuasa dari Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Maranatha, Yesus datang kembali. Amin.